pagi semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Baik, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai, mohon mic dimatikan terlebih dahulu ya, agar pembelajaran berjalan dengan kondusif. Jika ingin bertanya, silahkan raise hand atau bisa ketik di kolom chat. Oke. Dan silahkan ketik hadir ya jika di absen di kolom chat. Baik. Ananda Nur Asifa. Oke, hadir. Eiffel Gloria Cincin. Baik, hadir. Siska Amanda Sari. Baik. Baik, saya lihat sudah banyak yang hadir. Sebelum masuk ke dalam materi, saya mau tanya terlebih dahulu. Nah, menurut kalian menerima telepon itu mudah atau sulit? Ada yang bisa jawab? Baik, ada yang menjawab mudah dan ada juga yang sulit ya. Baik, jawaban kalian bagus. Silahkan semuanya yang belum berpartisipasi boleh berpartisipasi ya. Jika mau menjawab boleh langsung on mic aja. Baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, kalian dapat memahami pengertian menerima telepon. Dan yang kedua, kalian bisa mengetahui dan menyebutkan prosedur-prosedur dalam menerima telepon dengan benar. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat? Oke, terima kasih responnya. Sekarang silahkan perhatikan PPT yang saya tampilkan. Mohon fokus ke materi terlebih dahulu ya. Baik, kita akan masuk kepada pengertian menerima telepon. Jadi, menerima telepon adalah kegiatan panggilan, menerima panggilan untuk menyampaikan ataupun menerima informasi dari pihak lain. Nah, dalam dunia kerja ini mencerminkan profesionalitas karena kita mewakili perusahaan. Next, kita akan bahas prosedur-prosedur dalam menerima telepon yang benar dan profesional. Yang pertama, mengangkat telepon sebelum dering ketika. Nah, kenapa? Ini menunjukkan sikap-sikap dan juga menunjukkan profesionalitas terhadap citra perusahaan. Jadi memang perlunya mengangkat telepon sebelum dering ketiga agar penelepon juga tidak menunggu terlalu lama. Yang kedua, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Ini agar komunikasi dengan terdapat jelas ya. Contohnya, selamat pagi dengan PT Maju Jaya. Saya Amanda Gloria. Ada yang bisa saya bantu? Seperti itu. Jadi kita harus mengucapkan salam dan juga memperkenalkan diri dan perusahaan. Yang ketiga, menanyakan keperluan penelepon. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui maksud dan juga keperluan dari penelepon. Ada yang ingin disampaikankah? Itu tugas kita menanyakan. Lalu yang keempat, mendengarkan pembicaraan dengan baik. Jadi alangkah baiknya jika penelepon sedang berbicara, kita harus fokus dan juga mendengarkan telepon dengan baik. Selanjutnya, yang kelima, menghubungkan telepon dengan pihak yang dituju. Jadi
jika penelpon memiliki keperluan dengan contoh direktur, hubungkan telepon tersebut dengan pihak yang dituju dan sesuai dengan prosedur yang keenam, dan jika tidak dan jika pihak yang dituju tidak ada, tidak bersedia, dapat mencatat pesan. Jadi tugas kita sebagai penerima telepon, jika pihak yang dituju, tugas kita adalah untuk mencatat pesan. Kemudian setelah pesan itu sudah dicatat, kita afirmasi kembali, ulangi pesan yang sudah disampaikan tadi, yang sudah kita catat kepada penelpon untuk memastikan kebenaran informasi agar tidak terjadinya kesalahan info dan juga komunikasi seperti itu. Dan yang terakhir, menutup telepon dengan sopan. Ini juga dapat memberikan kesan yang baik juga terhadap perusahaan kita. Baik, dari pemaparan materi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sekali lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, biar saya yang tanya terlebih dahulu. Kenapa kita harus mengangkat telepon sebelum dering ketiga? Ada yang bisa bantu jawab atau bisa ketik di kolom chat ya. Ya, benar sekali jawabannya. Jadi mengangkat telepon sebelum dering ketiga dapat menunjukkan profesionalitas dari penelpon perusahaan tersebut. Bagus sekali. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kegiatan kelompok kecil. Nah, saya bagi kalian menjadi beberapa kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, tugasnya adalah menyusun langkah-langkah menerima telepon dengan benar. Menyusun kembali langkah-langkah menerima telepon dengan benar. Silakan didiskusikan selama 1 menit ya. Kelompok 1 sudah bagus, urutannya sudah benar, namun jangan lupa bagian mencatat pesan ya. Nah, kelompok 2 juga sudah baik, tetapi coba lebih diperjelas lagi pada bagian penutup teleponnya. Nah, sekarang saya ingin melihat pemahaman secara individu. Saya tunjuk satu siswa, baik Eiffel, apa yang harus dilakukan jika orang yang dituju tidak ada? Ya, benar. Tentunya kita harus mencatat pesan tersebut ya. Jawaban sangat baik. Namun, jangan lupa pesan yang sudah disampaikan dari penelpon tadi harus diulang kembali agar tidak terjadi kesalahan informasi. Baik, kita simpulkan dari prosedur menerima telepon tadi itu meliputi salam, kemudian identitas, menanyakan keperluan, mencatat pesan, mengulang pesan, dan yang terakhir menutup telepon dengan sopan. Sebelum kita akhiri, silahkan tulis di kolom chat satu hal yang kalian pelajari hari ini. Baik, terima kasih atas jawabannya. Terakhir, pastikan kalian memahami materi hari ini ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya.